Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rosvi. Semangat pagi ya tentunya. Perkenalkan nih, saya Elvania Putri Arum, lulusan kebidanan. Nah, hari ini saya akan membahas nih tema tentang program kehamilan dari Rosvi. Nah, penasaran kan? Yuk kalau penasaran, simak berikut ini. Sahabat Rosvi tahu nggak sih tentang program kehamilan ini? Nah, jadi program kehamilan ini adalah salah satu cara untuk para pasangan untuk mendapatkan keturunan. Bisa dengan pemeriksaan nih, bisa melalui dokter. Nah, untuk pemeriksaannya kita diskusi nih, kira-kira apa sih yang harus dibutuhkan setiap pasangan? Adakah masalah pada wanita ataupun prianya? Nah, ketika diskusi itu, kita dapat nih untuk memulai program kehamilan. Selain untuk program kehamilan, kita juga bisa nih untuk mendeteksi adakah masalah pada organ reproduksi kita. Jadi pada saat program kehamilan tidak ada kendala untuk mendapatkan keturunan. Sahabat Rosvi mau tanya nih, kira-kira menurut kalian menunda kehamilan itu boleh nggak sih? Sebenarnya menunda kehamilan itu boleh, cuma dengan cara yang benar. Ada beberapa obat-obatan untuk menunda kehamilan bisa mengakibatkan pengeringan pada rahim. Itu tidak disarankan. Nah, untuk menunda kehamilan sendiri, kalian bisa memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk kalian agar menunda kehamilannya tetap berhasil. Dan ketika berhenti untuk penundaan kehamilan, kalian bisa cepat mendapatkan keturunan. Nah, ibu-ibu yang mau program hamil, kalian wajib tahu nih tentang masa subur perempuan. Nah, masa subur perempuan itu bisa dihitung. Cara perhitungannya seperti ini. Nah, selain bisa dihitung, kita juga bisa melihat dari dua hal, lendir serviks dan suhu basal. Apa sih lendir serviks sama suhu basal? Nah, lendir serviks ini bisa menentukan nih, apakah si ibu-ibu ini lagi masa subur atau enggak. Cara melihatnya, lihat deh, coba waktu ibu menggunakan celana dalam pasti akan ada seperti keputihan kan? Lihat keputihannya bentuknya seperti apa? Jernih atau kental? Kalau jernih, encer, seperti air, dan putih itu tandanya ibu lagi masa subur. Tapi kalau ibu merasa kental terus dipegang seperti tidak putus, berarti ibu masih tidak subur. Jadi kalau untuk program hamil seperti encer, seperti air itu cocok untuk dilakukan berhubungan. Nah, selain itu ada suhu basal nih Bu. Nah, suhu basal ini dari suhu ibu yang awalnya 36 bisa naik nih menjadi 36,6 atau bahkan lebih. Dimana di situ ibu akan merasa kayak anget badannya, di situ ibu lagi masa subur kayak gitu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi kesuburan itu bermacam-macam sahabat Rosvi. Mulai dari usia, berat badan, terus hormon. Nah, terus kebiasaan yang buruk ini juga bisa mempengaruhi tingkat kesuburan. Karena apa? Salah satunya nih rokok. Rokok ini dapat merusak kesuburan karena akan menjadi hambatan ketika sperma masuk ke dalam tuba falopi. Selain itu, rokok juga bisa mengakibatkan keguguran. Jadi kalau misalkan para perempuan nih sering mengkonsumsi rokok, ini sangat tidak baik untuk kesehatan reproduksi kalian. Apa sih tujuan masa subur itu? Nah, masa subur ini bisa membantu untuk kalian para pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan keturunan. Karena pada masa subur ini, kalian bisa melakukan hubungan sehingga pertemuan antara sperma dan induk telur itu dapat mudah karena pada fase subur tersebut. Nah, kalian pasti penasaran nggak? Gimana pola hubungan seksualnya pada saat program hamil? Banyak ahli menyarankan semakin sering berhubungan itu semakin baik. Namun, untuk para program hamil lebih disarankan berhubungan 1-2 kali dalam sehari untuk keberhasilan program kehamilan. Sahabat Rosvi, udah tahu kan berapa kali berhubungan dalam sehari menurut ahli? Nah, buat kalian yang sedang program hamil, kalian wajib deh cobain ini agar terjadi keberhasilan untuk mendapatkan keturunan. Pokoknya jangan lupa masa suburnya juga perlu loh diketahui. Nah, sahabat Rosvi, ada tips nih tentang program kehamilan.
Yang pertama, kalian harus menghentikan nih penggunaan KB kayak KB pil, KB IUD, KB suntik ataupun KB yang lainnya untuk menuju program. Nah, yang kedua, kalian harus tahu masa subur tadi yang udah dijelasin karena masa subur ini sangat berpengaruh dalam program kehamilan kalian. Nah, sahabat Rosvi, program hamil ini kalian juga harus tahu nih makanan-makanan apa yang mendukung untuk keberhasilan program hamil. Yang pertama tuh karbohidrat, protein, mineral. Nah, kalian jangan lupa juga, kalian yang mempunyai HB yang rendah, kalian wajib banget deh konsumsi asam folat karena ini akan membantu untuk menaikkan kadar HB kalian. Selain itu, asam folat juga bisa menurunkan resiko cacat pada janin juga. Makanya kalian wajib konsumsi asam folat ya untuk yang lagi program kehamilan. Nah, sahabat Rosvi yang lagi program hamil, kalian wajib tahu nih namanya Rosvi. Ini tuh berbagai macam kandungannya. Ada manjakani, kayu rapet, kayu putih, daun sirih, kacip Fatimah, dan kunci pepet di dalam kandungan Rosvi ini. Selain itu, kalian cocok banget nih konsumsi Rosvi ini. Buat kalian yang lagi program hamil, cukup konsumsi 1 saset aja dalam 1 hari dan diminum pada malam hari. Nah, buat kalian yang mempunyai penyakit lambung, kalian bisa banget konsumsi ini tapi setelah makan ya teman-teman, pada malam hari. Nah, itu tadi informasi tentang program kehamilan. Semoga bermanfaat ya. Nah, sekarang sahabat Rosvi udah tahu kan bagaimana manfaat Rosvi ini untuk wanita. Untuk itu, jangan lupa konsumsi rutin Rosvi untuk membantu permasalahan kewanitaanmu. Anjuran konsumsinya diminum 1 kali sehari untuk perawatan kewanitaan dan 2 kali sehari untuk pengobatan. Diminum setelah makan ya. Perlu diingat ya, setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung respon tubuhnya masing-masing. Yang terpenting, konsumsi Rosvi secara rutin ya. Oh iya, buat sahabat Rosvi yang masih penasaran tentang Rosvi dan ingin bertanya-tanya, langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya. Saya Elvania Putri Arum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.